cok kadang guyu kan beda. Biasanya ya sampean cok beda lagi bos. Welcome to Senusa. Ini konten baru sama teman-teman dari pulau-pulau yang berbeda-beda. Pulau yang berbeda semua ini kita. Jadi konsepnya Senusa itu sebenarnya kita tuh pengen menjelaskan sih, ketika kita beda ras, beda suku, beda adat, harusnya kita nggak ada saling gaps, saling bertengkar lah. Harusnya kita bisa saling bersatu. Nah, biar kita enak ngobrol itu, gimana sih menerima kalian antara perbedaan suku tuh? Menerima orang datang gitu aja. Menerima orang datang. Nah, menerima orang datang. Jadi sebenarnya sih disclaimer dulu ya. Walaupun saya orang Madura, tapi bukan saya untuk mewakili seluruh orang Madura juga. Ini maksudnya menurut kita masing-masing. Iya. Emang kita hidupnya di suku itu, cuman kadang perbedaan karena pasti ada. Cuma menurut kita masing-masing aja dengan pengalaman kita sendiri itu aja. Oh, iya, gitu. Kalau dari Madura sendiri itu ada istilah kayak ya pendatang baru. Itu sudah diistilahkan dengan tamu. Ketika tamu kita datang ke kita, berarti itu otomatis dia itu sebagai raja. Dan biasanya pada umumnya emang anggap aku ya, aku kan posisi merantau Surabaya. Terus ketika aku pulang ke Madura, aku senang dan aku bawa teman. Temanku bukan orang Madura toh, anggap dari suku yang lain, dari suku Jawa atau mana, atau Lombok gitu kan. Nah, otomatis orang tua tuh mesti sudah harus siap-siap. Kamu nanti kalau pulang bilang-bilang dulu gitu. Padahal aku kan aku mikir, anakku selaku senang sendiri tuh ya. Cuma sendiri ngapain santai aja gitu loh. Intinya kan biasa ya. Biasanya udah kita sering ngobrol bareng, makan bareng kayak gitu biasa aja akhirnya. Tapi bagi orang tua tuh, bagi masyarakat sana pada umumnya lah, itu harus dimaksimalkan. Wah, ini ada raja datang, jadi harus masak yang banyak, harus ya semuanya kasur, kamar mandi semua dibersih-bersihin dulu gitu. Kayak lagi. Soalnya kalau udah sering berteman sama Madura atau kesana udah sering. Pernah ngalamin gitu? Pernah ngalamin juga yang seperti itu. Kalau menurut kamu dari kita orang luar daerah situ dengan penerimaan mereka tuh gimana? Penerimaan mereka yang kayak terlalu wah lah gitu lah. Dikasih rating ya mas. Dia udah bintang. Kalau misalkan kasih rating nih, kasih rating. Iya. Bintang 5 lah. Bintang 5. Bintang 5 lah. Ada plus nggak? Iya. Hampir seluruh daerah yang pernah aku datangi itu penyambutannya itu hampir sama semua. Yang namanya kita sebagai tamu kan pasti ada perlakuan yang bagaimana sih menerima tamu semestinya gitu. Ya, itu udah rata-rata sih begitu semua. Tapi mungkin perbedaannya tuh gini juga, kita beda pulau. Kadang yang rumah sendiri menjelaskan ini dari Lombok. Kalau di satu lingkup Jawa tuh kita masih nyantai-nyantai aja. Mungkin kalau aku sendiri kalau pernah mengalami kayak gitu, sebenarnya kita bingung. Kadang tuh mereka tuh hidup lebih biasa dari biasanya kan, tapi kenapa harus dimewah-mewahkan untuk kita datang? Harusnya kita biasa aja, karena kita udah berteman lama. Yowis monggo biasa aja. Kadang kitanya yang sungkan. Iya kan? Sungkan pasti betul. Sungkan. Mungkin dari persepsi nggak usah inilah, nggak sederhana aja lah. Walaupun hanya air putih aja udah cukup. Iya udah cukup. Cuma dari kitanya memang ini gitu. Pokoknya ada rasa kayak gimana ya? Nggak mungkin lah air putih doang gitu kan. Pasti ada inilah, ada snacknya, ada segala macam. Itu yang dari kita sebagai tuan rumah sih yang rata-rata kayak gitu. Itu menurut bagiku ketika ada tamu, aku berperasaan seperti itu. Iya pasti. Ada perasaan. Nah kalau kejadiannya kalau di Madura dulu ya, Madura tuh kalau seandainya itu kita yang menolak tuh gimana?
yang penerimanya kan dari kita diakuin dari raja kan. Nah masuk, tapi kita kayak menolak apa yang maksudnya halus lah, maksudnya gimana? Gitu. Itu penerimaan mereka gimana? Wah itu otomatis ya tetap secara zahir ya, secara kelihatannya tuh emang mesti ya nggak apa-apa kalau emang nggak bisa, tapi dalam hati tuh sudah ada impression dalam. Ini nggak bisa, sudah ada kayak kepercayaannya berkurang gitu kalau orang Madura sendiri, karena emang ya gimana ya, emang sering bilang ke orang-orang tuh, ke tetangga, ke keluarga sendiri, ini jarang makan nih, maksudnya anggap makanan. Jadi makannya dikit atau apa. Nah bagi mereka kan nasinya banyak. Jadi kayak kebanyakan. Udah ada, anggap ada satu ikan aja nggak habis. Itu kadang ada kepikiran sudah. Apa ini nggak enak, apa ini nggak suka ini gitu. Makanya beberapa kasus juga tak kira cuma aku doang. Ya temanku, kalau kayak aku kan anggap dari sisi keluarga kan nggak Madura semua. Jadi ada Jawanya juga. Tahu gitu. Ternyata Madura yang emang Madura tulen, Madura yang emang gitu, lebih lagi gitu. Jadi harus, kalau ada makanan ya habis. Kalau emang dia tinggal di rumah, ya udah ikut. Terutama masalah kayak kita tahu sendiri kan, kalau Madura kan masalah agama kan. Jadi ada walaupun orang jauh kan posisi musafir, tapi walaupun kayak ya tetap harus, kalau bisa ikut jamaah gitu. Karena dulu tuh juga pernah kayak gitu tuh. Tempat makan tuh dibedakan. Dan saya tuh bisa ngelihat, saya pas ngelihat itu enakan kita daripada mereka. Pas kita tamu, kan kadang ya itu yang membuat kita kayak sungkan. Harusnya kan disamain aja, nggak apa-apa. Dan kalau berbalik dari Lombok gini, dari sukumu tuh gimana? Suku apa? Suku Lombok? Sasak ya? Sasak itu gimana? Kayak menerima orang baru. Penerimaan mereka dari orang baru tuh gimana? Ini sih kalau misalkan di Lombok sendiri ya, berdasarkan apa yang sepengalamanku, ya, dan aku juga melihat realitas di situ juga, bagaimana mereka ketika ada orang asing lah, katakan dari suku entah itu Jawa, Madura, pokoknya suku-suku lain. Ya kita excited, serius. Kalau saya melihat realitas yang ada di situ dan ditambah dengan pengalaman saya juga gitu, kita excited. Ketika ada orang baru yang memang di luar dari Lombok itu, wah, itu kayak berasa kita punya kayak keluarga jauh datang gitu. Dan kita pasti yang namanya ada orang baru, walaupun bukan tamu, istilahnya bukan tamu kita, dia istilahnya punya kerjaan lah atau berkunjung segala macam mungkin, dan kita ketemu, dari mana mas? Dia kan, dari saya dari Jawa, dari Sulawesi. Yuk mampir ke rumah. Nah kayak gitu, yuk mampir ke rumah. Nah berawal dari situ, mampir ke rumah, ajak mampir ke rumah, yaitu nanti suguhin makanan segala macam gitu. Dan untuk yang tadi nerima atau enggak ininya, cuma kalau di Lombok kan yang penting udah ini aja, yang penting udah disuguhin, nerima atau enggaknya itu kan kita tidak memaksa. Yang penting udah tugas kita sebagai tuan rumah itu melayani mereka. Ini sama aja sih kayak orang Jawa sih. Jawa juga sih kayak gitu. Kalau suku Jawa itu sebenarnya orang itu sungkanan. Jadi dimewahkan juga sungkan. Kita nggak memewahkan tamu juga sungkan. Itu sih. Ini sungguh semua serba sungkan. Jadi kalau teman kayak kalian datang ke rumah itu pasti bingung kita. Bingungnya apa? Ini dijadikan kayak gini kurang apa enggak? Padahal perbedaan pas aku kesana beda perbandingannya gitu loh. Kadang makanya mungkin perbedaan di situ. Mungkin karena itu udah adat istiadat kita masing-masing sih. Mungkin gimana kita mencermatinya dengan keadaan modernisasi itu aja. Nah kalau dari segi makanan sendiri, makanan khas dari daerah kalian tuh. Kalau Lombok namanya Lombok kan.
Lombok ya. Berarti Lombok ya, makanya serba Lombok. Pedes. Berarti makin kesana makin pedes. Iya pedes. Kalau tesnya orang Lombok itu emang pedes. Cuma Lombok ada Lombok lain atau jenis Lombok apa gitu? Sama. Lombok cabai rawit gitu. Nah, dan di situ kan jarang, kalau di Jawa kan memang setiap makanan itu pasti ya rata-rata pakai gula. Nah, pasti dipakai gula. Kalau di Lombok jarang pakai gula. Jadi memang tesnya benar-benar pure pedas, asam, asin. Lombok. Pedas. Cuma kalau orang ini ya Lombok itu apa sih artinya gitu kan? Lombok itu kan cabai kan. Nah, sebenarnya bukan Lombok sih, tapi Lombok. Kalau ya, Lombok. Oh, iya. Lombok itu yang artinya lurus, bukan berarti, ini apa? Oh, tadinya gini. Numbuk ya, Lombok itu lurus. Lombok itu. Memang itu apa? Yang di peta-peta kan tulisannya Lombok pakai K. Sebenarnya pakai Ki. Yang Lombok gitu. Yang artinya lurus, sebenarnya bukan artinya cabai gitu. Cuma karena udah common kan, udah sering di ini kan, ya Lombok lah. Di Jombang kan sama juga terkenal Lombok dengan ini kan pedas. Orang-orangnya suka pedas ya. Berarti ngomongnya sekecap pedas ya. Pedas. Tapi kan di Madura kan ada cabai yang paling pedas tuh. Cabai apa? Yang agak cabai yang paling pedas? Cabainya ada katanya cabainya pedas, cabai keriting apa cabai apa gitu. Yang bedul-bedul gitu. Oh, belum tahu. Cabai apa petis mungkin? Karena cabainya gede gitu. Gede bedul. Yang kemudian apa yang mirip gitar Spanyol gitu. Ngene. Biasanya orang banyak ngambilnya di Madura kan. Cabai apa? Kalau bahasa Lombok meriah. Meriah tuh, Pak. Begini. Oh. Berarti kalau ada cewek meriah gitu. Iya, meriah. Kalau dari Madura? Yang masalah cabai, bukan makanan. Kalau makanan itu, kalau setahunya kalian apa? Kan biasanya di warung-warung di. Kalau aku tahunya itu makanan khasnya Madura itu ayam bakar apa tuh? Oh, ayam bebek sinjai. Bebek sinjai. Sate Madura. Sate Madura. Sate. Bener itu. Kenapa? Orang jualan sate Madura itu harus pakai apa? Harus. Iya. Kata-katanya kayak gitu, nadanya kayak gitu. Sate kayak iya. Bener ya? Ya bukan harus, karena emang logat sendiri Madura itu kan beda kan. Yang bagian barat emang kayak gitu rata-rata diulang-ulang. Sate. Tapi kalau aku kan di Semenep, biasa aja. Sate. Jadi kalau ngobrol kayak mana tuh? Kalau manggil kif. Gitu. Oh, kalau manggil ya kadang kif. Sama ini lagi yang nggak bisa ini. Kalau udah ketemu Maduranya kita, ngobrol Madura. Kita sebagai aduh, sering kejadian kayak gitu. Kan asik ngumpul Madura kan. Udah kita ini ngobrol pakai mereka lupa kalau ada teman orang lain. Dikira kita tahu. Padahal kita tuh mau ini apa ini? Artinya belum selesai udah ada kata lagi. Kebetulan kemarin kan ketemu sama teman-teman dari Madura. Banyak lah teman-teman lain juga kan, satu organisasi. Itu teman-teman Madura memang personilnya lumayan. Ya. Saya sebagai orang Lombok personilnya juga lumayan kan. Ya udah. Terus ketika mereka ketemu dengan Maduranya, ya udah ngobrol Madura gitu kan. Kita bales. Iya. Akhirnya kita sebagai orang Lombok nggak ngerti, ya udah kita ngobrol pakai bahasa Lombok, sama-sama saling bingung kan. Iya. Yang kasihan tuh kaum minoritasnya di situ. Kaum minoritasnya. Dia masuk kemana dia? Dia antara dua kelompok yang nggak jelas semua. Iya. Dia nggak tahu ngobrol apa. Bingung deh itu. Mau masuk ini nggak ngerti gitu kan. Tapi masuk yang ini nggak ngerti juga. Tidur lah. Tapi kalau bahasa sendiri, kalau khasnya orang sana tuh emang ngobrol harian tuh kayak gitu. Iya, memang kalau di Lombok itu kan bahasa kesehariannya bahasa daerah. Contoh yang paling simpel ya, yang bisa di-share ke teman-teman ini kayak ngomong biasa. Kayak orangnya bro, apa tulisannya apa? Bro, semeton.
Semeton tuh saudara. Mbak lain semeton. Mau kemana itu saudara? Belai itu MBA lain. MBA lain semeton. Dan itu beda-beda bang. Maksudnya di Lombok itu ada banyak dialeknya. Iya. Beda desa aja. Beda bahasa. Beda dialek itu. Oh dialeknya. Jarang dia. Cuma walaupun mereka ngomong pakai dialeknya masing-masing, walaupun satu Lombok gitu, tapi ngobrol dengan dialeknya masing-masing, tetap kita saling mengerti satu sama lain. Kan cuma kadang-kadang cuma nadanya, intonasinya beda. Contoh di tempatku, itu kan desa saya Penujak. Tempatku kalau ngobrol tuh mau kemana, itu kan BA lain itu biasa. Mau kemana artinya kan? Desa sebelah lagi nggak lain miku. Nah jadi ada apa nggak lain Melayu ya nggak lain miku, tapi sama artinya mau kemana. Beda lagi sebelah bika lain cemiku. Nah itu kayak gitu. Itu dari segi ini. Ada beda lagi, ada kan dialek Meriak Meriku. Kalau di tempatku Meriak Meriku itu sama ya artinya bela miku. Meriak merikutan. Begini caranya, begitu caranya. Kalau di Jawa tuh meriku tuh meriku lo. Iya. Meriku tuh ke situ, enggak merikit ke sini. Iya. Ini hampir sama ya kayaknya. Iya, hampir sama. Jadi, nanti kita bahas itu. Ada ini setelah ini. Jadi ada dialek meriku. Ada dialek menu-meni. Itu sama artinya meriku begini begitu, menu-meni begini begitu juga artinya. Menu meni ngeto ngete ngenu ngene ya. Kayak kesannya mentie gitu. Banyak. Dan itu yang paling sulit dimengerti itu bahasa Lombok Timur. Lombok bagian timur, Kabupaten Lombok Timur itu karena udah apalagi yang daerah pesisir timur ya, udah ada campuran-campuran Sumbawanya. Jadi Sumbawa beda lagi kalau contoh Rubin itu artinya kemarin bahasa mereka Rubin. Kalau di bahasa itu kemarin itu uwi. Nah walaupun beda ini diksinya, tapi maknanya sama. Dan kita saling ngerti juga. Cuma yang memang agak sulit dimengerti itu ya bahasa mereka yang Lombok Timur. Ya. Kalau kamu side. Side. Nah, dan itu ada singkatannya. Ui aja apa? Ui kemarin. Ui side. Oh iya. Kemarin kamu enggak bisa udah. Ui side midang. Lebale. Apa midang? Ngapel di Bali. Di Bali kan di rumah ya? Di rumah. Iya. Side midang lebale. Itu artinya kemarin kamu ngapel di rumah gitu kan. Aku milih lek kamu. Aku milih lek side. Aku suka kamu. Ya, aku suka kamu gitu. Aku milih lek side. Aku milih lek kamu. Aku milih kan side. Sama artinya. Sebenarnya beda bukan beda kabupaten bang, beda kota, beda desa, beda kecamatan itu udah beda bahasanya. Sebenarnya sama sih semuanya kayak gitu juga sih. Bahkan dusun bisa beda. Iya. Kalau di Jawa juga gitu. Kamu ngobrol sama orang Jombang, orang Kediri, sama orang Nganjuk, beda semua. Beda ya. Cara dia ngomong juga beda. Kalau aku udah hancur, logat tuh udah hancur semua. Maksudnya logat Sumatera apa Kalimantan. Logat tuh udah hancur, maksudnya enggak kelihatan logat Jawa aku enggak kelihatan. Jadi kalau orang Kediri tuh cah bocah. Nganjuk gitu ya, cah. Ya, cah. Kalau Malang arek. Surabaya kan cacok. Iya, benar. Jadi tetap itu kan yang simpel aja, itu masih cuma masalah bro. Cok. Tapi sebenarnya semua kata-kata kayak itu walaupun anggapannya
itu dari satu daerah aja, satu kayaknya seandainya sini sama ke Jombang ke sana, Mojokerto sama Kediri, itu udah kasar. Mereka udah ngomong cuk tuh kasar, anggap orang Kediri udah kasar. Cuma tinggal musik mukanya, mimiknya gimana. Cuk, kadang guyu kan beda. Biasanya ya sampean cuk, beda lagi, Bos. Iya kan? Kayak gitu. Lah kalau dari Madura sendiri gimana? Dari bahasa mana nih Madura? Tanah apa tuh yang ini Madura? Ikonnya Suramadu. Bukan, itu yang ada ini di apa? Sapi. Sapangnya karapan sapi. Kalau Madura dari segi bahasa. Dari segi bahasa itu ya kalau aku kayak mengkategorikan itu paling cuma 2. Maksudnya ada bahasa Madura yang sakit, itu Madura yang halus, tapi ada Madura yang ya agak-agak kasar. Ya itu Madura yang barat. Madura itu ada Madura negeri, ada Madura swasta. Paham kan? Madura negeri ada Madura swasta. Oh, paham. Madura negeri itu yang disubsidi pemerintah. Enggak. Madura negeri itu yang pulaunya asli. Ini swasta tuh yang nempel-nempel. Ya, kalau Madura swasta ini yang daerah Jawa Timur, Tapal Kuda istilahnya. Iya, tahu. Jadi kalau Tapal Kuda itu masuk Situbondo ya? Iya, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang. Banyak ini kan kalau di Situbondo memang keluargaku di rumah karena mondok situ. Jadi banyak kan Madura ya di situ ya. Pasti Situbondo. Bondowoso. Mulai Probolinggo tuh udah mulai kok. Suku Tengger kan udah kayak. Iya, kemarin aku ke Probolinggo itu rata-rata yang sopir jeep tuh bukan orang situ, orang Madura. Iya, orang situ orang Madura gitu loh. Itu berarti bener yang itu, yang tadi. Personil Madura itu di mana-mana. Katanya ada yang bilang gini, aku juga dari siapa ya? Aku bahkan tahu dari temanku bahwa Madura itu katanya temanku orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat, Sunda. Bilangnya orang Madura nih Cina yang berkulit hitam. Loh kok bisa? Kalau aku Cina berkulit hitam aku nggak ada uang, bukan itunya. Maksudnya tuh Cina kan di mana-mana. Tapi Cina kan berdagang apa? Nah, maksudnya Maduranya gitu juga di mana-mana. Di tempatku itu apa? Ada orang Madura kan banyak yang jual bubur kacang hijau khas Madura. Ada apa? Rata-rata tukang cukur itu Madura juga. Iya, Tanjur Madura. Iya, cukur apa pangkas rambut Bangkalan. Soto Bangkalan. Bukan, itu bubur kacang hijau. Dan itu awalnya mereka datang sendiri. Lalu kalau udah lama prospeknya itu bagus, undang ngajak ininya keluarganya. Iya, emang kosnya mereka udah kayak orang Cina. Iya. Itu kos yang bagus sih sebenarnya. Bukan masalah kita menjelekkan, enggak, itu bagus. Soalnya kan dia keren sih cara ininya. Menghidupkan masyarakatnya. Sebenarnya kalau enggak harusnya setiap daerah sih harusnya kayak gitu. Enggak ada pembanding sih maksudnya. Udah, aku sukses di sini, enggak mau bagi-bagi ke teman-teman. Kadang orang bilangnya kayak gitu. Aku udah sukses di luar. Enggak ngajak warga daerah, enggak ngajak. Ngajak teman-teman daerah udah kayak gitu. Jarang tuh orang. Mungkin ngajaknya cuma temanku yang di sana. Iya. Perbedaannya di situ. Cuma kadang pembedaan orang kayak gitu. Positif negatif pasti ada. Itu kalau bahasa sendiri, bahasa harian di sana kan. Bahasa harian. Yang Madura ya. Iya, bahasa Madura. Madura yang gitu. Gimana? Kalau dari segi bahasa ini tingkatan ya 3. Panje iya, engki bunten, engki bunten. Kayak kita sementara ya iya bekna. Saya istilahkan bekna kamu. Kalau engkinten sampean. Kalau sampean di Jawa tuh udah halus ya? Iya, halus. Udah halus ya. Aku aja sampai kadang karena aku kuliah di Surabaya. Temen cewek lah nanya soal kan, nanya tugas. Pean, aku kerasa adem banget gitu. Kok dipanggil pean padahal sebentaran. Itu adem tadi. Kalau orang Jawa tuh ademnya kayak gitu, Pak. Itu biasanya ada sesuatu. Sama kayak pertama kamu ini awal-awal. Sayang. Besok-besoknya kalau udah
Berarti kayak apa yang strata tadi kayak kalau di Jawa kayak kowe biasanya dari aku ke bawah. Tapi nggak sopan lah, jadi di bawahku lah. Tapi itu sebenarnya nggak sopan sih. Kowe. Habis itu sampean itu sebenarnya kalau di Jawa tuh sebenarnya kita merespek kalian, maksudnya kita sama-sama menghormati. Makanya sampean. Habis itu panjenengan itu lebih tua lagi. Panjenengan. Sama kayak di Lombok juga. Mau bilang side, itu kan kamu kan artinya side itu dari kita sebaya ke bawah. Tuh. Ada lagi yang di atasnya Pelinggi itu udah yang lebih tua dari kita lah. Lebih tua dari kita. Ada nama di atas Pelinggi Pelungguh. Ya, Pelungguh.